Hai teman-teman semua, di video kali ini saya akan mewawancarai beberapa umat dengan agama yang berbeda untuk mengetahui pandangan mereka mengenai kerukunan antar umat beragama. Mari simak videonya. Bagaimana pendapat narasumber mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat narasumber, dari skala 10 sampai 100 sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama narasumber dengan agama lain di Indonesia? Tapi itu kerukunan dalam kali ini kondisi yang ditandai dengan hubungan yang harmonis, damai dan penuh toleransi antara manusia maupun antar kelompok. Dan saya rasa orang Indonesia pasti ngerti dan ngerti tentang kerukunan yang dimaksud di sini. Jadi kita mau yang harmonis, damai dan penuh toleransi di dalam perbedaan. Nah, secara umum, saya menilai bahwa tingkat kerukunan umat beragama Indonesia berada pada kisaran 70-80%. Penilaian ini bergantung pada kondisi masing-masing daerah. Contohnya di wilayah yang didominasi oleh satu agama tertentu dan kelompok agama minoritas seringkali itu terpengaruh dalam proses interaksi sosial dengan masyarakat mayoritas. Jadi, sekali lagi Indonesia adalah negara yang cukup menekankan pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Namun kerukunan yang sempurna atau mencapai angka 1%, saya rasa ini sulit terwujud dalam negara kita karena kita masih dalam atau terdapat perselisihan atau kesalahpahaman dan sikap fanatisme keagamaan. Jadi, saya rasa mungkin skala 80 atau 70 juga kerukunan antar umat beragama telah tercapai di Indonesia. Tapi yang lainnya masih belum karena ada banyak konflik yang boleh kita lihat mungkin di sosial media, di lingkungan kita ada banyak problem atau konflik yang menyulitkan agama lain untuk beribadah dan sebagainya, sehingga tidak terciptanya hubungan yang harmonis. Dan pertanyaan yang lain, bagaimana kondisi kerukunan antara agama yang narasumber dengan agama lain? Secara pribadi, agama Kristen sekarang sudah mulai terbuka dengan agama-agama lain, dan mereka sekarang sudah mulai berbaur dan mau menunjukkan kasih kepada agama-agama lain dan lain sebagainya. Kita bisa lihat dalam di mana orang Kristen sekarang menyediakan atau membantu agama-agama lain ketika agama lain melakukan event. Contohnya mereka menyediakan area parkir di gereja, itu digunakan oleh agama lain saat melaksanakan ibadah. Dan saya rasa ini merupakan kerukunan yang diberikan atau yang ditunjukkan oleh orang-orang Kristen. Menurut saya untuk kerukunan umat beragama di Indonesia itu sudah cukup baik, tapi masih ada beberapa tantangan di beberapa daerah tertentu. Jika harus memberi nilai dari 1 sampai 100, mungkin kira-kira sekitar 85. Dan umat Katolik itu pada umumnya mampu bertoleransi dengan umat lain, seperti kita masih saling membantu dalam kegiatan sosial, gotong royong, dan untuk dialog toleransi mungkin perlu ditingkatkan juga. Menurut saya, kerukunan beragama di Indonesia nilainya masih 75 dari 100. Sudah baik, namun masih sering terjadi rasisme di antara masyarakat. Namun bisa diakui, kerukunannya sudah jauh lebih baik daripada kerukunan beragama di masa lalu. Lalu, kondisi kerukunan agama saya dengan agama lain di Indonesia. Kalau agama saya sendiri menganut Buddhisme, saya beragama Buddha. Menurut saya, agama saya sebenarnya cukup rukun dengan agama lain. Karena di dalam ajaran saya diajarkan untuk tidak membenci dan toleransi. Namun saya kurang tahu bagaimana pendapat agama lain terhadap agama saya di Indonesia. Dalam ajaran agama narasumber, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Di dalam ajaran Sang Buddha disampaikan oleh beliau dengan melihat secara cara pandang dengan sudut pandang cinta kasih. Karena cinta kasih itu menganggap semua makhluk itu ingin bahagia. Karena cinta kasih itu adalah satu pandangan bahwa semua adalah saudara, semuanya ingin bahagia.
yang namanya ingin menyakiti, tidak ada ingin membuat orang lain menjadi rugi, membuat orang lain menjadi menderita seperti itu. Dan lebih lanjut saya mengajarkan tentang kerukunan itu, bahwa setiap orang itu ingin diberi, sehingga kita harus merawat kerukunan itu dengan cara memberi, kemudian juga cara berucap yang baik, berucap yang sopan, kemudian saling membantu, saling menolong. Yang terakhir adalah sikap tidak membeda-bedakan. Ya. Jadi sikap tidak membeda-bedakan itu bukan berarti saya paling ini, yang lain begini dan lain sebagainya. Semuanya sama. Ya. Jadi sikap sejajar, selaras. Dan juga saya juga mengajarkan selain cinta kasih yang tadi sudah dijelaskan, kasih sayang. Ya, kalau cinta kasih itu sikap batin menganggap semua makhluk ingin bahagia. Semua orang adalah saudara kita. Ya, sehingga yang muncul berikutnya kalau cinta kasih sudah muncul adalah welas asih. Jadi kalau sudah punya rasa cinta kasih, tidak ingin orang lain menderita, ketika ada orang lain yang menderita, kita tidak sampai hati. Sehingga kalau mereka menderita, kita berupaya untuk menolong, membantu. Kerukunan umat beragama bagi saya, khususnya Islam, yaitu saling menghormati keyakinan dengan cara ibadah setiap agamanya masing-masing. Toleransi untuk menghargai perbedaan dan tidak memaksa keyakinan agamanya masing-masing. Terus setiap agama juga harus bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam kebaikan juga, menolak provokasi dan ujaran kebencian. Gitu. Dan apabila kalau seorang muslim itu memiliki keyakinan lalu kemudian mereka membiarkan umat beragama lainnya memeluk agama keyakinan mereka. Gitu. Kalau di surah Al-Quran sendiri yang ada di muslim itu kata-katanya yaitu lakum dinukum waliyadin. Bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Bagi mereka keyakinan mereka, bagi kita keyakinan kita. Itu sih untuk menjaga kerukunan setiap agama. Untuk agama Katolik sendiri itu mengajarkan nilai ilmu kasih, di mana kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri tanpa membedakan suku, ras, agama, ataupun latar belakang. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Di lingkungan masyarakat yang heterogen, kita menciptakan kerukunan umat beragama dengan cara ya kita tidak membeda-bedakan, kemudian kita tidak merasa paling benar, kita punya sifat yang inklusif, tidak sifat yang eksklusif, gitu ya, sehingga ya semua orang sama. Apalagi di Indonesia begini, ya kita bisa melihat akar kesamaan. Akar kesamaannya apa? Kita sama-sama bangsa Indonesia. Kita sama-sama berbahasa Indonesia. Kita sama-sama tumpah darah Indonesia. Itu ya. Jadi kalau di Indonesia bangsa Indonesia ini dibentuk, bangsa Indonesia ini diciptakan atas dasar kesamaan, atas dasar kerukunan. Kita bisa mengingat sila ketiga dari Pancasila itu persatuan Indonesia, gitu ya. Dan itu sudah merupakan identitas bangsa kita. Jadi bukan dibentuk Pancasila kemudian kita supaya bersatu, enggak. Jadi identitas bangsa Indonesia ini dari dulu memang sudah sering berkumpul bersatu, sehingga nilai-nilai Pancasila salah satunya persatuan Indonesia itu dibentuk dari identitas bangsa. Jadi kita harus melihat akar yang sama, meskipun kita beda secara agama, meskipun kita beda secara bahasa, tapi kita sama atas dasar atas nama bangsa Indonesia. Untuk menciptakan kehidupan beragama yang harmonis itu, kita yakin kepada Tuhan kita itu satu, yaitu Tuhan Yang Esa. Semakin kita paham dengan agama kita sendiri, semakin kita memahaminya, semakin besar toleransinya, gitu. Jadi hakikat agama di mana-mana itu sama, mengajarkan kebaikan. Ya. Hanya yang membedakan yaitu caranya saja. Tapi hakikatnya yaitu kemanusiaan. Setiap agama memberikan kebebasan untuk beragama. Setiap agama memberikan pengajaran yang baik bagi setiap agama. Jadi intinya untuk menjalin keharmonisan ataupun kerukunan itu kita ingat itu yaitu kebaikan di setiap agama dan bertoleransi yang paling penting. Ada beberapa cara untuk menciptakan lingkungan yang harmonis di kehidupan heterogen, yaitu misalnya kita menjaga komunikasi dengan baik, kita juga saling menghormati kepercayaan masing-masing, kita juga bekerja sama dalam kegiatan sosial untuk kepentingan bersama. Menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Kita harus dapat membedakan situasi di mana kita harus taat beragama dan di mana kita harus bersosialisasi layaknya
manusia. Dan juga kita harus mengembangkan pemikiran yang terbuka, lapang dada, dan juga toleransi antara agama. Karena di dunia ini semuanya berbeda, tidak hanya agama, suku, ras, negara, bangsa, budaya, semuanya berbeda. Kita harus bisa mengembangkan pemikiran yang terbuka untuk menerima segala perbedaan yang ada. Kita harus menciptakan kedamaian hati yang bersih, berpikiran yang bersih, ya. Terus mempererat persatuan, sebagaimana kita harus berpikir positif untuk mempersatukan setiap konflik-konflik yang ada di sekitar gitu. Siapa tahu nanti kita ke depannya mendapatkan hal-hal yang negatif dari luar sana, kita harus meredam. Terus membangun kerjasama. Nah, kerjasama. Terus untuk mewujudkan kesejahteraan, sebagaimana kita harus memberi kesejahteraan untuk bagi setiap orang. Menurut saya beberapa cara untuk menjaga kerukunan umat beragama, misalnya kita saling mengedepankan sifat toleransi, menghargai kebebasan beragama, menghindari ujaran kebencian, serta membangun dialog yang baik ketika terjadi perbedaan pendapat. Menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Pemerintah sangat memiliki peran penting dalam menciptakan dan menjaga kerukunan beragama di Indonesia. Dan pemerintah harus menerapkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang tercantum dalam Pancasila kita. Pemerintah harus bersikap adil dalam menangani berbagai persoalan yang muncul di masyarakat, termasuk konflik yang berkaitan dengan agama, seperti penolakan ibadah dan lain sebagainya. Jadi bentuk keadilan tersebut diwujudkan dengan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggar serta memberikan perlindungan kepada pihak yang menjadi korban. Ini merupakan peran dari pemerintah, dan pemerintah harus bisa menangani setiap masalah di dalam setiap masalah antar agama, sehingga terciptanya kerukunan beragama bagi seluruh warga negara. Pemerintah juga harus membantu masyarakat dalam hal urusan keagamaan dan lain sebagainya. Peran pemerintah di sini kan netral, tidak seharusnya pemerintah memihak agama tertentu. Oleh karena itu, menurut saya pemerintah itu harus adil dalam menilai setiap agama di Indonesia. Misalnya setiap hari raya di semua agama di Indonesia patut dirayakan secara adil dan setara. Jangan apabila satu agama sedang merayakan hari raya, perayaannya lebih megah, lebih berbeda daripada agama lainnya. Hal ini dapat memicu masyarakat untuk berpandangan bahwa agama ini memang lebih superior. Jadi menurut saya peran pemerintah itu harusnya bersifat netral dan berusaha untuk seadil mungkin dalam memperlakukan setiap agama yang ada di Indonesia. Menurut saya, beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu bersikap adil kepada semua agama, memfasilitasi kebebasan beribadah sesuai konstitusi, dan juga menindaklanjuti dengan tegas segala bentuk diskriminasi dan tindakan yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama. Dari hasil wawancara ini, kita dapat melihat meskipun memiliki keyakinan yang berbeda, tapi setiap orang dapat hidup berdampingan dengan cara saling menghargai dan saling menghormati. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.